Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit mereview tentang 3 video bencana alam yang berbeda-beda. Yang pertama, gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006. Gempa bumi yang mengguncang Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 memiliki kekuatan sekitar 6,3 skala Richter. Gempa ini menyebabkan kerusakan besar di Yogyakarta dan sekitarnya, menewaskan lebih dari 5.700 orang dan menyebabkan ribuan lainnya terluka. Selain itu, banyak bangunan rusak, terutama di Kabupaten Bantul yang merupakan daerah paling parah terdampak. Sesar opak adalah sesar atau patahan aktif yang melintasi wilayah Yogyakarta. Sesar ini diyakini berperan dalam memicu gempa besar pada tahun 2006. Patahan ini melintasi Sungai Opak dan wilayah sekitarnya, menyebabkan aktivitas seismik yang cukup signifikan. Sesar ini dikenal sebagai sesar aktif, yang berarti masih dapat memicu gempa di masa depan. Seismolog percaya bahwa aktivitas dari sesar opak menjadi salah satu penyebab utama gempa Yogyakarta, meskipun ada juga kemungkinan bahwa gempa tersebut berkaitan dengan aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Selanjutnya untuk video yang kedua, Jepang adalah salah satu negara paling rawan gempa di dunia karena lokasinya yang berada di cincin api Pasifik, sebuah area yang sering mengalami aktivitas seismik dan vulkanik. Namun, Jepang juga dikenal sebagai salah satu negara paling maju dalam hal mitigasi risiko gempa bumi dan tsunami. Ada beberapa elemen utama dalam ketahanan Jepang terhadap gempa bumi. Yang pertama, teknologi bangunan anti gempa. Desain bangunan yang fleksibel dan kuat, Jepang menggunakan teknologi canggih dalam konstruksi bangunan untuk memastikan struktur bangunan tetap kuat dan fleksibel saat terjadi gempa. Salah satu teknologi yang sering digunakan adalah base isolation dan dampers. Base isolation adalah teknik di mana bangunan mengambang di atas dasar yang dirancang untuk mengurangi getaran, sementara dampers berfungsi seperti shock absorbers pada mobil, menyerap energi dari getaran gempa. Peraturan konstruksi yang ketat. Jepang memiliki standar konstruksi yang sangat ketat dan bangunan baru harus mengikuti regulasi anti gempa yang diperbarui berdasarkan pelajaran dari gempa sebelumnya. Kode bangunan ini terus diperbaiki setelah gempa besar seperti gempa besar Hanshin tahun 1995. Yang kedua, sistem peringatan dini gempa. Jepang memiliki salah satu sistem peringatan dini gempa yang paling canggih di dunia. Sistem ini memanfaatkan jaringan sensor seismik di seluruh negeri untuk mendeteksi getaran awal gempa, yang biasanya lebih kecil dan tidak merusak, dan mengirim peringatan beberapa detik sebelum gelombang destruktif tiba. Meskipun waktu peringatannya singkat, itu bisa sangat berharga untuk mempersiapkan diri. Yang ketiga, kesadaran dan pendidikan publik. Jepang secara aktif mendidik warganya tentang bagaimana menghadapi gempa bumi, mulai dari sekolah hingga komunitas. Ada latihan berkala untuk simulasi gempa yang melibatkan evakuasi dan tindakan darurat. Setiap warga Jepang tahu langkah-langkah penting seperti berlindung di bawah meja yang kokoh atau menjauhi jendela. Yang keempat, infrastruktur dan tata kota yang tangguh. Infrastruktur Jepang termasuk jembatan, jalan raya, dan rel kereta api juga dirancang untuk menghadapi gempa bumi. Contohnya Shinkansen, kereta cepat Jepang, dilengkapi dengan sensor gempa yang akan menghentikan kereta secara otomatis ketika mendeteksi gempa untuk menghindari kecelakaan. Yang kelima, riset seismologi yang maju. Jepang memiliki sejarah panjang dalam riset seismologi dan peneliti terus mempelajari pola-pola gempa bumi untuk meningkatkan prediksi dan mitigasi. Mereka menggunakan data dari berbagai gempa bumi besar yang telah terjadi untuk memperbarui model prediksi dan mempersiapkan diri untuk gempa berikutnya. Yang keenam, sistem evakuasi dan manajemen bencana. Jepang memiliki sistem manajemen bencana yang sangat terstruktur. Setiap kota memiliki rencana evakuasi, tempat perlindungan sementara, serta suplai darurat. Setelah gempa besar, respon darurat terjadi dengan cepat, termasuk penyebaran bantuan medis dan pengungsian warga yang terdampak. Selanjutnya, video yang ketiga, ketangguhan bencana di Jepang. Yang pertama itu sistem peringatan dini canggih. Jepang sudah memiliki salah satu sistem peringatan dini terbaik di dunia. Untuk gempa bumi, mereka menggunakan JMA yang mengeluarkan peringatan beberapa detik sebelum gempa besar terjadi. Selain itu, mereka juga memiliki sistem peringatan tsunami yang cepat dan efektif yang bisa mengirim peringatan langsung ke ponsel masyarakat. Yang kedua, infrastruktur tahan gempa. Infrastruktur di Jepang dirancang dengan standar yang sangat tinggi dalam hal ketahanan terhadap gempa. Banyak
bangunan termasuk gedung-gedung pencakar langit menggunakan teknologi seperti isolasi seismik dan sistem peredam getaran untuk meminimalkan kerusakan. Yang ketiga, budaya kesiapsiagaan. Masyarakat Jepang sangat disiplin dan terlatih dalam menghadapi bencana. Pendidikan kesiapsiagaan bencana dimulai sejak usia dini dan latihan evakuasi rutin dilakukan di sekolah dan tempat kerja. Ini membantu meningkatkan respon masyarakat terhadap bencana. Yang keempat, rekonstruksi pasca bencana. Jepang juga dikenal karena upaya rekonstruksi yang cepat dan efisien setelah bencana terjadi. Pemerintah dengan dukungan dari masyarakat dengan sektor swasta biasanya segera memulai proses pemulihan baik dalam pembangunan fisik maupun pemulihan ekonomi. Inovasi teknologi. Jepang memimpin dalam pengembangan teknologi untuk ketahanan bencana, seperti bangunan tahan gempa, alat-alat evakuasi otomatis, hingga drone dan robot untuk membantu pencarian korban pasca bencana. Mereka juga terus berinovasi dalam menciptakan kota pintar yang bisa lebih tangguh terhadap bencana. Selanjutnya, kesimpulan dan perbandingan dari ketiga video tersebut. Jepang itu berada jauh di depan dalam hal teknologi, pendidikan, dan kesiapsiagaan bencana, baik dalam menghadapi gempa bumi maupun bencana lainnya. Negara ini menggunakan pendekatan yang sangat proaktif, menggabungkan riset ilmiah, teknologi canggih, dan pendidikan masyarakat untuk membangun ketahanan. Sedangkan Indonesia, meskipun telah belajar dari bencana-bencana masa lalu, masih berada dalam tahap pengembangan untuk mencapai tingkat kesiapan yang sama dengan Jepang. Kesadaran akan risiko, infrastruktur tahan gempa, dan sistem peringatan dini masih memerlukan peningkatan besar agar dapat mengurangi dampak bencana serupa di masa depan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa investasi di teknologi, pendidikan, dan infrastruktur sangat penting dalam membangun ketahanan terhadap bencana, dan Indonesia bisa mengambil pelajaran besar dari pendekatan Jepang yang komprehensif. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나